Nora harapkan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita mau lanjutkan pelajaran kita yang ketiga, halaman 97. Sudah dibuka semua bukunya? Nah, halaman 97 ini pelajaran SBDP tentang gambar dekoratif. Miss, gambar dekoratif itu apa? Nah, gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Miss ulangi ya. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Nah, gambar dekoratif dapat dibuat untuk mempercantik ruangan. Ya. Nah, gambar dekoratif itu juga bisa dibuat dari bermacam bentuk garis, seperti yang ada di buku kita halaman 97 ini. Ini ada 3 gambar hewan, motif hewan. Ada gambar gajah, burung hantu, dan kucing. Nah, ini gambarnya ditambah dengan hiasan gambar dekoratif, maka gambar hewan-hewan ini menjadi lebih menarik, lebih indah, lebih cantik, ya. Nah, kita lanjutkan ke halaman 98. Nah, di sini ada gambar kelinci. Ya, ini gambar kelincinya masih polos, ya. Sekarang tugas kamu adalah membuat gambar dekoratif, ya, dan diwarnai sehingga gambar kelinci ini menjadi lebih cantik, lebih indah, lebih menarik. Kamu bebas tambahin apa saja gambar dekoratifnya di sisi-sisinya ini, di sekelilingnya, sehingga gambar kelincinya ini jadi lebih menarik. Bisa ya anak-anak? Bisa. Oke, kita lanjutkan ke halaman 99. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini tentang hewan peliharaan Made dan Koko. Kamu bisa baca di rumah, ya. Tapi Miss Nora mau menjelaskan singkat saja tentang hewan peliharaan Made dan Koko. Jadi ada 2 orang anak, ya, namanya Made dan namanya Koko. Nah, Made ini dia memelihara kelinci. Ya, Made memelihara kelinci dan Koko itu memelihara hamster. Hamster itu seperti tikus kali ya, seperti tikus gitu, tapi dia bukan tikus, hamster namanya. Nah, Made itu merawat kelinci-kelincinya dengan baik. Dia memberi makan, dia beri minum, dia beri vitamin. Bahkan Made ini membersihkan kandangnya. Tetapi berbeda dengan Koko. Koko itu tidak merawat hamster-hamsternya dengan baik. Ya, dia jarang kasih makan, lalu kandangnya juga nggak dibersihkan, sehingga hamsternya juga nggak dimandikan, sehingga kandangnya itu menjadi kotor dan bau. Ya, sehingga beberapa hamster yang dimiliki oleh Koko ini, ya, terkena penyakit, lalu mati. Nah, hamster yang dimiliki Koko itu hanya tinggal sepasang atau tinggal 2 ekor saja. Tadinya mungkin Koko itu punya hamster banyak, tapi karena Koko tidak merawat hamsternya dengan baik, jarang diberi makan, jarang dibersihkan kandangnya, maka beberapa dari hamsternya itu mati. Nah, ada 2 perbedaan antara Made dan Koko. Made itu merawat hewan-hewannya, merawat kelinci-kelincinya dengan baik, sementara Koko tidak merawat hamsternya dengan baik. Oke, kita jawab bersama ya, yang halaman 99. Sebenarnya ini ayo diskusi, tapi tidak apa-apa kita kerjakan sama-sama. Oke anak-anak, nomor 1. Bagaimana sikap Koko terhadap hewan peliharaannya? Jawabnya adalah tidak baik, ya, karena Koko tidak merawat hewan-hewan peliharaannya dengan baik. Sudah, kamu bisa tulis ya di atasnya. Nah, di
atas jawabannya ini boleh di sini, di atas soalnya. Ya. Nomor 2, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Koko? Jawabnya adalah merawat hewan peliharaannya dengan baik. Ya, sikapnya harusnya adalah merawat hewan peliharaan dengan baik. Nomor 3, apa tanggapan atau pendapatmu tentang sikap Made dan Koko? Nah, apa pendapat kamu? Berarti Made itu merawat hewan peliharaannya dengan baik, sedangkan Koko tidak merawat hewannya dengan baik. Nomor 4, sikap siapakah yang patut ditiru? Ya, sikap Made. Nomor 5 yang terakhir, sesuai dengan sila keberapakah menyayangi hewan peliharaan seperti yang dilakukan oleh Made? Sila pertama, ya. Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan adalah dengan merawat atau menyayangi hewan yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, Miss, kalau misalnya nggak muat ditulis di sini, bisa nggak ditulis di buku PS? Boleh, ya. Boleh kamu tulis di buku PS, tapi jangan lupa tulis halamannya. Oke? Kita lanjutkan ke halaman 100. Nah, halaman 100 ini tentang, ya, ini pelajaran IPA, ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Tahukah kamu hewan lain yang juga berkembang biak secara bertelur? Salah satu hewan yang juga berkembang biak dengan cara bertelur adalah ikan. Ya. Oke, nah ikan itu bertelur juga seperti ayam, seperti burung, seperti itik, ya. Ini Miss jelaskan singkat saja, ya. Nanti kamu bisa baca di rumah. Nah, ikan itu dimulai dari telur, ya. Ini dari telur, lalu jadi larva ikan, ya. Lalu menjadi ikan kecil dan menjadi, setelah ikan kecil lalu dia jadi ikan dewasa, ikan yang besar. Ya. Nah, ikan berbeda dengan ayam. Bedanya apa, Miss? Ketika ikan bertelur, ya, telurnya itu bisa sampai ribuan. Beda dengan ayam. Kalau ayam bertelur paling hanya beberapa gitu, ya, beberapa butir. Tapi kalau ikan itu bertelur, sekali bertelur itu bisa banyak, bisa bahkan ribuan. Nah, itu salah satunya. Salah satu beda antara ikan dengan hewan lain yang bertelur. Oke? Sekarang kita kerjakan sama-sama. Tapi nanti tugas kamu di rumah mencari ciri-cirinya. Jadi Miss kasih tahu nama hewan dan habitatnya, ya. Terus satu lagi, ikan itu hidup di 2 tempat. Ya, pertama itu bisa di air asin atau di laut, tapi bisa juga hidup di air tawar. Ya, ada ikan yang hidup di air laut, air asin atau laut, ada yang di air tawar. Air tawar itu maksudnya di mana hidupnya, Miss? Bisa di sungai, bisa di payau, ada istilahnya payau gitu, ya. Nah, jadi sekarang kita mencari tahu halaman 100, ya. Jenis hewan. Nah, carilah minimal 5 jenis hewan air yang memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu berkembang biak dengan bertelur. Ciri yang pertamanya, bernafas dengan insang, bergerak dengan sirip. Ya, berkembang biak dengan bertelur, bernafas dengan insang, dan bergerak dengan sirip. Kamu bisa mencari dari buku yang ada di perpustakaan atau bertanya kepada orang tuamu. Nah, tapi ini Miss kasih tahu, tapi nanti tugas kamu di rumah adalah mencari ciri-cirinya. Ya. Hewan yang pertama adalah ikan lele. Tulis ya anak-anak. Ikan lele. Habitatnya di mana? Air tawar atau air asin? Air tawar, ya.
Ikan lele itu hidupnya di air tawar, bukan di air asin. Yang kedua, ikan hiu. Ikan hiu itu habitatnya di mana? Di air asin atau di laut. Nggak ada hiu di air tawar ya. Yang ketiga, ikan patin. Ikan patin pakai N belakangnya. Habitatnya di air tawar. Sudah. Yang keempat, ikan pari. Pernah lihat ikan pari? Nah, ikan pari itu melebar tapi dia agak gepeng ya bentuknya. Nah, ikan pari itu hidupnya di air asin atau habitatnya di air asin. Dan yang terakhir adalah ikan gabus. Ikan gabus itu hidupnya di air tawar. Ya, ikan gabus itu hidupnya di air tawar. Nah, nanti tugas kamu di rumah itu mencari ciri-cirinya. Kira-kira ikan lele itu ciri-cirinya apa ya? Nah, itu kamu cari sendiri. Oke? Lalu kita lanjutkan ke ayo mengamati. Ini masih tetap IPA. Halaman 101. Nah, di sini ada dua jenis ikan, ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Kira-kira anak-anak bisa nggak tahu nggak ini gambar ikan apa? Iya, ini gambar ikan hiu. Lalu yang ini gambar paus. Oke, ini gambar paus. Nah, kita diminta untuk membedakan kedua jenis ikan ini. Ya, nanti kamu tulis di sini ya sayang. Nih, tulis di sini. Yang pertama, hewan air yang pertama itu hiu, hewan air yang kedua itu paus. Ya, sudah. Nah, sekarang kita diminta untuk membedakan ikan paus dan ikan hiu, ya. Tapi di sini sudah dikasih tahu dua perbedaannya. Yang pertama cara perkembangbiakannya dan yang kedua cara alat pernapasan. Nah, hewan yang pertama ya cara berkembangbiaknya itu adalah dengan bertelur. Jadi hiu itu bertelur, ya. Hewan yang pertama itu kan hiu, cara berkembangbiaknya dengan bertelur. Hewan yang kedua, cara berkembangbiaknya itu adalah dengan melahirkan. Paus itu melahirkan ya anak-anak, bukan bertelur. Karena paus itu termasuk hewan mamalia. Ya. Yang kedua, alat pernapasannya. Ikan hiu atau hewan air yang pertama, hiu, itu alat pernapasannya adalah dengan insang. Ya, dengan insang. Nah, hewan air yang kedua yaitu paus, alat pernapasannya adalah paru-paru. Jadi itu yang membedakannya ya. Persamaannya apa? Nah, ada di bawah itu persamaan. Persamaannya adalah sama-sama hidup di air asin. Ya, persamaannya adalah sama-sama hidup di air asin atau di laut. Ya, sudah. Lalu kita masuk ke halaman 102. Ini yang terakhir. Ini pelajaran matematika. Nah, ini pelajaran matematika. Ayo belajar halaman 102. Nah, pelajaran kita hari ini itu sama dengan pelajaran kita yang lalu, yang sudah Miss Nora terangkan, yang sudah Miss Nora jelaskan sama kamu. Ya, tentang perkalian satuan dengan ratusan. Nah, di sini diminta adalah kita membuat perkaliannya dengan cara bersusun ke bawah. Miss ingatkan lagi ya. Nih, seperti contohnya 2. Kelihatan ya?
2 kali 132 sama dengan titik-titik. Nah, yang 132 ini kita coba bawa aja. 2 kali 132. Nah, 132 ini itu kita pisah-pisahin dulu. 2 kali 100, 2 kali 30, 2 kali 2. Anak-anak, letakkan itu sesuai di tempatnya ya. Kalau misalnya satuan sama, satuan sejajar ya. Puluhan sejajar, ratusan kalau ada di sini ratusannya juga sejajar. Jadi lebih rapi ya. 2 kali 100, 200. 2 kali 30, 60. 2 kali 2, 4. Tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4, 6, 2. Jadi hasilnya adalah 264 ya. Nah, sekarang tugas kita itu halaman 103, ayo berlatih ya. Ayo berlatih ini Miss bantu 1, nanti nomor 2 dan nomor 3 itu kamu kerjakan di rumah. Miss ini PR enggak? Enggak, ini PS ya, tetap latihan. Oke? Miss bacakan ya soalnya. Sebuah peternakan memiliki 7 kolam bibit ikan gurami. Masing-masing kolam berisi 910 ekor bibit ikan gurami. Berapa banyak semua bibit ikan gurami? Nah, berarti 7 kali 910. Berapa hasilnya? Ini kita pisah-pisahin dulu. 7 kali 900, lalu 7 kali 10 ya. Berarti ini 7 kali 0, satunya adalah 0. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Oke? 7 kali 900. Ini dulu biar lebih gampang. 7 kali 0, 0. 7 kali 0, 0. 7 kali 9, 63. Inilah gunanya ini suruh kamu untuk menghafal perkalian. Jadi lebih gampang, lebih cepat. Kalau ditanya 7 kali 9 berapa, nggak banyak-banyak mikir. Atau nggak lihat dulu dari kalkulator atau dari buku agenda kamu yang ada perkaliannya ya. Bisa langsung tahu. 7 kali 9, 63 Miss. Lalu selanjutnya 7 kali 10, 70. 7 kali 0, 0. Semua yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya pasti 0 ya. Kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0, 0. 0 tambah 7, 7. Turun 3 dan turun 6. Jadi nomor